Kenapa jalan enggak? Hah? Kenapa? Masuk kayak binatang. Gak pakai salah. Dari mana kamu? Abang siapa? Saya tidak tahu. Masuk harus ketuk pintu. Jangan lorong kayak binatang. Keluar. Berdiri sini anak-anak. Berdiri sana. Kalau habis selesai jam baru kamu bisa keluar. Masuk kelas. Nama-nama siswa di copy paste atau di titik ulang sesuai dengan nomor absennya. Setelah itu jadi selanjutnya dan jawaban siswa. Jika dia soal tidak ganda, Bapak tersebut dan menstatuskan apa yang dijawab. Berdasarkan kelompok ini di sebuah rumah dan ada anak yang dimarahi. Inaya tadi dimarahi oleh Ibu Ratna. Tolong ditangani Pak Jar karena saya masih mengajar. Bisa Pak Jar? Siap. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang terjadi ya sampai Inaya sama terlambat datang, makanya ibu gurunya marah-marah kemudian keluar. Kenapa bisa Inaya terlambat? Ya, disuruh pergi. Terus Inayanya terlambat kembali. Ya, apa catwatannya? Diselesaikan dengan tepat sekolah ya. Ini Pak ada siswanya tadi sudah saya grup tiket hari ini Pak. Ada siswa yang menangis nama Inaya. Ini anak wali saya nih Pak. Iya. Oh. Kenapa ini? Iya. Oh, namanya Pak Ahmad. Iya. Silakan di tanya-tanya dulu Pak. Ini ada masalah nih. Iya. Ada masalahnya dengan gurunya sehingga diusir keluar dari Pak. Silakan aja sih. Ayo duduk dulu aja, duduk dulu. Supaya santai. Lebih santai. Iya nih. Tumben dia nih nangis. Bapak kepala sekolah. Dia nih anak yang sangat pintar juga di kelasnya. Dan saya katanya kenapa dia bisa diusir keluar kelas ini? Ada masalah apa yang perlu kita diselesaikan? Pak? Coba nak. Coba, masalah apa? Kenapa ini nangis ini? Ya. Terus? Oh gitu. Coba tenangkan sedikit Iya, aja. tenangkan aja dulu sebentar, tenangkan aja ya, Coba supaya tenangkan diri lebih bagus sebentar lagi. aja. Nah, ya. Coba tutup matanya sebentar, Iya. terus tarik napasnya pelan-pelan. Tarik napas lewat hidung, tarik, habis itu keluarkan. Oke. Tarik lagi sekali lagi. Terus keluarkan pelan-pelan. Mana udah merasa nyaman? Alhamdulillah. Nyaman? Coba bilang nyaman. Alhamdulillah. Oke. Nah gini Pak Jar, Ah. Pak Ahmad, karena ini ada masalah dari kelas berapa? Kelas 6. Ya, supaya tidak larut-larut masalah ini, karena ini ada guru kelasnya juga. Iya. Tadi terus ibu yang marahin tadi guru kelas mana? Berat kan? Iya. Oh. Itu guru mata pelajaran juga Oh, sih. guru mata Makanya pelajaran. saya ingin tahu sumber masalahnya apa.
biar kita bisa menyelesaikannya. Karena di kelas juga kan kita tidak berani mengganggu Ibu Ratna, kan dia sudah mengajar, karena waktu mengajarkan itu hak dia di dalam kelas, tidak mungkin kita mengganggunya. Nanti setelah ini mungkin kita bicarakan dengan Ibu Ratna setelah jam pelajarannya selesai, Pak. Iya. Saya seperti itu. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Pak Ahmad, supaya ini tidak berlarut-larut dan tidak keluar dari sekolah ini. Coba Pak Azhar panggil dulu Pak Munawir, suruh panggil Ibu Ratna ya. Siap, Apa Pak. masalahnya supaya bisa terselesaikan pada hari ini. Iya, Pak Kepala. Ya silakan, Iya. panggil dulu. Ya, supaya mungkin ada kesalahan, ada kesalahan. Iya. Ada apa? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Keluarnya di dalam kelasnya ini kan tumben kalau tidak pernah tidak sampai kayak begini begini sebelumnya, pasti ada sesuatu yang membuat Ibu Ratna harus mengeluarkan keluar Ya, kelas. mungkin tidak kerjakan tugas atau terlambat, kenapa dia? Oh, terlambat datang. Lantas apa yang membuatmu agar bisa cepat hadir kalau gitu? Datang tepat waktu. Mari Pak Azhar, silakan duduk aja dulu di sini. Boleh panggil sama Pak Kepala Sekolah? Iya. Ya, mari di sini. Mari Pak Munawir, mari Pak Azhar, kita duduk aja di sini. Ya, Ibu. Mari Kita bergabung di sini. Saya merasa penasaran Ibu Ratna. Saya sebagai wali kelasnya merasa kurang nyaman ini. Ada apa yang membuat siswa saya kok sampai harus dikeluarkan keluar Di situ kelas? ya Pak Munawir ya. Jadi siswa saya ini siswa yang berbakat juga di kelasnya. Jadi saya menjadi sebuah tanda tanya. Seperti itu Ibu Ratna. Masalahnya karena adanya laporan dari Ya, gini Pak Ahmad, sebagai guru Wali wali kelasnya kelasnya, saya. ini ada siswanya yang menangis, kita tidak tahu apa masalahnya. Tadi dimarahi sama Ibu Ratna. Saya ingin tahu kenapa dia memarahi anak ini. Katanya wali kelasnya ini anaknya baik, selalu mengerjakan tugas, mungkin ada alasannya. Supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Biasanya kalau anak dimarahi atau sampai menangis kayak gini, nanti kan dia lapor pada orang tuanya. Nanti kan kita juga menjadi kena masalahnya nanti. Iya, betul. Ya, supaya kita selesaikan masalah ini dengan baik. Ya. Tapi sebelum kita selesaikan, kita juga ingin dengarkan dulu komentar dari Ibu Ratna, kenapa, apa alasannya, kenapa dia memarahi anak ini. Ya. Alasan saya berdasarkan komitmen yang kita buat, yaitu kesepakatan kelas yang kita buat kemarin itu, kita tidak boleh masuk terlambat atau telat kalau sudah berangkat ini. Tapi dia ini, saya juga kaget, kenapa dia ini, dia sendiri yang belum masuk, sementara yang lain sudah siap-siap untuk belajar. Maunya saya, kalau sudah kita berkomitmen dengan apa yang kita lakukan kesepakatan kelasnya itu, kalau dia terlambat, dia harus di luar. Iya Pak Kepala, saya juga piket tadi, kemudian tidak ada izin juga di saya tentang si murid ini yang keluar. Dan dia juga tidak minta izin, mungkin misalnya melapor dulu mau ke sana, sebentar dulu Bu, saya mau ke sana, kalau ada urusan, kalau ada kepentingan, izin dulu lah supaya kita tahu. Ya, gini Bapak Ibu guru, supaya hal ini yang menjadi kebiasaan kita, ini adalah kebiasaan buruk yang kita tidak perlu kita lakukan, karena kita juga sebagai guru bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik. Nah, dalam arti mendidik itu yang bagaimana kita harus mendidik secara positif saja. Mungkin menurut saya apa yang dilakukan oleh Ibu Ratna tadi, menurut Ibu Ratna itu sendiri adalah hal yang baik, tapi menurut kita semua dan menurut saya itu tidak baik. Perlu kita luruskan supaya ini tidak menjadi berlarut-larut masalahnya, tidak sampai ke orang tuanya. Untuk hal ini, karena menurut saya ini hanya sepele saja, dan ya, supaya ini tidak dilakukan, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini supaya tidak dilakukan lagi kepada siswa yang lain. Mungkin ada masukan atau gimana guru wali kelasnya supaya dikasih tahu siswanya saya juga sudah konsisten memahami dengan waktu. posisinya, karena sudah kita dengar sumber masalahnya, memang ada sedikit masalah yang dihadapinya. Kalau saya lebih sarankan, mungkin siswa saya ini lebih baik meminta maaf karena ada kesalahan yang dia alami seperti itu. Karena kan meminta maaf itu solusi, karena kita sudah tahu dari pemaparan dari Ibu Ratna tadi. Betul sekali, betul sekali.
artinya di sini siswa harus minta maaf karena dia merupakan melanggar konsisten yang disepakati di kelas itu sendiri, karena ini sudah aturannya yang sudah dibuat sendiri. Dan tetapi menurut saya ini sudah jangan lagi dilakukan oleh Ibu Ratna, karena ini sangat-sangat sensitif sekali masalah ini. Supaya carilah hukuman yang lain yang lebih mendidik lah kepada siswanya. Ini bukan hanya Ibu Ratna ya Pak ya. Nah, kita semua sebagai guru, kita harus bisa mendidik anak didik kita. Iya. Nah, sekarang anak Inaya minta maaf dulu sama Ibu Ratnanya. Iya. Silakan anak. Sama Pak Gurunya Sama juga. Pak Guru juga. Pak Guru di sebelah, wali kelas. Dari kelas juga. Ya. Iya. Lain kali ya, supaya jangan lakukan lagi, datang cepat sesuai dengan waktunya. Kalau mau keluar, izin dulu sama guru kelas, sama wali kelasnya. Ya. Sama pertama masalah sama guru piket juga harus tahu keluar masuknya siswa. Ya. Supaya jangan ini kan saya juga tidak tahu masalahnya apa tadi. Sebenarnya guru piketnya yang lebih tahu. Harus dicek mulai dari kelas 1 sampai di atasnya. Sudah kan mengalir ya? Iya. Ya. Yang habis semua. Ya sudah untuk sananya sudah. Ini sampai di sini aja karena ini sudah masalahnya. Iya. Sudah nyaman tadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tanggapan saya tentang apa yang dilakukan Ibu Ratna kepada siswanya itu, menurut saya hukumannya tidak mendidik. Karena apa? Ketika di sekolah, kebetulan di sekolah kami atau di sekolah saya kemarin itu ada kegiatan pendampingan. Jadi pada saat Ibu Ratna memberikan hukuman kepada siswanya itu sangat mengganggu kegiatan tersebut, sehingga menurut saya ketika Ibu Ratna ingin memberikan hukuman sebaiknya bisa dilakukan di dalam kelas. Kemudian hukumannya itu bisa berupa hukuman yang bisa mendidik siswa itu sendiri. Tanggapan saya tentang sikap Ibu Ratna Ningsih yang melakukan hukuman terhadap siswanya di sekolah. Kebetulan pada saat itu ada kegiatan pendampingan guru penggerak, dan itu sangat mengganggu sekali karena kedengaran Ibu Ratna memarahi anak sekolah sampai di ruangan kegiatan yang sedang kami lakukan. Kalau bisa, saya sarankan kepada Ibu Ratna agar tidak berteriak-teriak seperti itu dan memberikan hukuman seperti itu, karena selain mengganggu kegiatan kami pada saat itu dan juga tidak baik buat siswa ataupun murid tersebut. Kalau bisa, berilah hukuman yang sifatnya mendidik, tidak berteriak, tidak menjemur anak sekolah, dan tidak melakukan hukuman fisik dan lain sebagainya. Berilah hukuman yang sangat mendidik, yang memotivasi siswa tersebut. Sekian, terima kasih tanggapan dari saya.